Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan prenatal pada mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Bapak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Konseling. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Della Herviana, NPM 5021129. Kemudian Devi Cahyani, NPM 5021130, dan Tio Prasetya Dwi Marta, NPM 5021142. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu perkembangan prenatal. Elizabeth B. Hurlock menegaskan bahwa periode prenatal merupakan masa mengandung yang banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat diklaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya dalam seluruh rentan kehidupan, banyak yang percaya bahwa masa kanak-kanak yang paling berbahaya. Tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa di mana bahaya-bahaya lingkungan atau bahaya-bahaya psikologi dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya, atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan. Selanjutnya yaitu perkembangan dalam kandungan. Permulaan kehidupan manusia dapat ditinjau secara psikologis dan biologis. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai pada saat janin mulai berinteraksi terhadap rangsangan-rangsangan dari luar. Reaksi terhadap rangsangan dari luar telah dimulai sangat awal. Ditinjau secara biologis, kehidupan dimulai pada saat terjadinya konsepsi atau pembuahan, yakni bersatunya sel telur, ovum tunggal, ova jamak, dan sel laki-laki, spermatozoa tunggal, dan spermatozon jamak. Kedua sel yang telah bersatu tersebut tumbuh dan berkembang dalam organ reproduksi wanita atau gonad. Sel telur diproduksi dalam gonad wanita atau ovarium, dan sel spermatozoa diproduksi dalam gonad pria, testis. Selanjutnya yaitu periode germinal. Periode germinal merupakan periode awal perkembangan prenatal yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Periode ini meliputi penciptaan zigot, dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot terdiri dari 100 hingga 250 sel. Pemisah sel telah dimulai ketika lapisan dalam dan lapisan luar organisme terbentuk blastosid. Kemudian periode embrionis. Periode embrionis atau embrionis merupakan periode perkembangan prenatal yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah konsepsi. Selama periode embrionis, angka pemisah sel meningkat, sistem dukungan bagi sel terbentuk dan organ-organ mulai tampak. Ketika zigot mendekati dinding rahim, sel-selnya membentuk 2 lapisan. Selanjutnya, periode fetal. Periode fetal merupakan periode perkembangan prenatal yang dimulai dari 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung sampai 7 bulan. 3 bulan setelah pembuahan, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya kira-kira 1 ons. Janin semakin aktif menggerakkan tangan dan kakinya, membuka dan menutup mulutnya, dan menggerakkan kepalanya, wajah, dahi, kelopak, mata, hidung, dan dagu dapat dibedakan. Demikian kemudian pula lengan bagian atas, tangan, dan tungkai, serta alat kemaluan dapat diidentifikasi sebagai laki-laki atau perempuan. Yang terakhir yaitu pengaruh prenatal pada tingkah laku sesudah dilahirkan. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua sikap ibu, yang ketiga yaitu implikasi perkembangan masa prenatal pada pendidikan. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.